Halo, nama saya Inta Permatasari, NIM R021753. Jadi kali ini saya akan menjawab persoalan tentang faktor bahaya pada pekerjaan konstruksi di pembangunan gedung mall oleh PT Restu Adijaya. Menurut saya, faktor bahayanya antara lain adalah kebisingan, iklim kerja, dan vibrasi atau getaran. Nah, alat ukur dari 3 faktor tersebut adalah antara lain, kalau kebisingan itu noise dosimeter, kalau iklim kerja itu heat stress monitor, kalau getaran adalah menggunakan vibration meter. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk memperagakan cara penggunaan dari alat vibration meter yang digunakan untuk mengukur faktor getaran. Jadi, vibration meter itu digunakan untuk mengukur getaran mekanis pada tempat kerja atau lingkungan kerja dengan satuan yang dapat diukur, yaitu acceleration, yaitu dengan satuan meter per second kuadrat, lalu ada velocity dengan satuan cm per detik, dan ada displacement dengan satuan milimeter. Nah, untuk pengukurannya saya akan coba itu untuk pengukuran whole body vibration atau ukuran getaran pada seluruh tubuh. Nah, untuk whole body vibration yang diukur satuannya adalah meter per detik kuadrat. Nah, untuk meter per detik kuadrat ini untuk whole body vibration ini yang diukur adalah penopang dari tubuh tenaga kerja. Anggap saja ini tenaga kerja saya, tenaga kerja konstruksi. Nah, kalau misalnya whole body vibration yang diukur adalah penopang tubuh, maka misalnya pekerja sedang duduk, yang diukur adalah tempat duduknya, alas duduknya, dan sandarannya. Sedangkan kalau pekerja ini sedang berdiri, maka yang diukur adalah tanah atau lantai yang sebagai pijakan atau penopang tubuh pekerja. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba untuk melakukan pengukuran pada whole body vibration pada posisi berdiri ya. Jadi saya akan mengukur pada posisi berdiri. Jadi ini alat yang saya gunakan. Ini adalah vibration meter. Jadi cara penggunaannya adalah pertama kita mengecek baterainya, kita dengan memencet mesh yang nanti jika keluar titik 2 maka berarti baterainya habis atau belum tidak dapat digunakan. Jadi kita harus mengganti baterainya atau mengisi baterainya. Nah, kalau yang keluar angka berarti vibration meter dapat digunakan. Ditekan mesh selama 10 detik sampai keluar angka, lalu kita memilih pengukuran yang akan kita gunakan. Ini ada acceleration, velocity, sama displacement. Kita pilih acceleration karena kita akan menggunakan pengukuran meter per detik kuadrat untuk whole body vibration, dan kita akan memilih low. Ini low sama high, jadi kita milih low. Nah, kita pencet selama 10 detik, kita pilih acceleration, terus kita tempelkan pada tanah pijakan dari penopang tubuh pekerja. Kita tempelkan sampai nilainya stabil atau nilainya diam. Misalnya di sini 3, berapa. Nanti hasilnya setelah keluar ini nilainya dan diam, kita lepaskan dari objek pengukurannya, lalu kita catat hasil pengukurannya. Misalnya 3, berapa, kita catat di kertas. Dan kita melakukan pengukuran selama 5 kali. Jadi kita melakukan pengukuran secara terus-menerus selama 5 kali. Nah, setelah itu terus-menerus itu dalam jangka waktu jam pekerjanya, misalnya jam pekerjanya pada 8 jam kerja dengan 1 jam istirahat gitu kan misalnya. Jadi total dari 5 pengukuran itu kita jumlahkan dan dirata-rata, lalu hasilnya adalah nilai vibrasi yang diterima oleh pekerja selama jangka waktu pekerjaan dia. Nah, jadi nilai ambang batas yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018, yaitu nilai ambang batas pemaparan seluruh tubuh. Misal pada jumlah waktu pajanan per hari kerjanya itu 30 menit,
maka nilai ambang batas yang dibolehkan adalah 3,46 meter per detik kuadrat. Sedangkan pada waktu pajanan per hari kerja itu 8 jam, maka nilai ambang batasnya maksimal itu 0,8661 meter per detik kuadrat. Begitu. Jadi saya rasa sekian penjelasan saya harap ini bermanfaat dan cukup baik saya menjelaskannya. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih.